Tuhan. Baik Bapak Ibu, mari kita siapkan hati kita dan siapkan jiwa kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan pada saat ini. Kita sangat bersyukur atas kasih Tuhan sehingga kita bisa berkumpul kembali di tempat ini. Dan oleh karena itu jangan henti-hentinya kita mengucap syukur atas segala itu. Jadi mari buka hati Bapak Ibu, biar roh Tuhan masuk dalam hati kita, biar kita bisa menerima hadirat Tuhan pada saat ini. Ada lagi? Haleluya. Datang pada Tuhan, kita bawa pujian kita, karena hanya dalam hadirat Tuhan sajalah ada kekuatan yang sanggup menjaga hati kita. Katakan, ku datang pada bawa pujianku pada hadiratmu, sanggup menjaga hatiku mendekat padamu. Mau sentuh hatimu, biar lihat kemuliaan yang kau sediakan bagiku. Buktikan kau besar, tiada yang sepertimu Yesus. Bagimu pujian, bagimu pujian, hormat kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Bersinar, buktikan kau besar, tiada yang sepertimu Yesus. Mari kita berlari dengan sungguh. Datang pada membawa pujianku hanya kekuatan hadiratmu, sanggup menjaga hatiku mendekat padamu. Oh Tuhan, mau sentuh hatiku yang melihat kemuliaan yang kau sediakan bagimu pujian. Kaulah kebanggaan di dalam hidupku.
Yesus Tuhanku. Kita bersatu dalam doa pembukaan. Berfirman ya Tuhan, sebab aku mendengar, nyatakanlah kepadaku untuk kemuliaan, penuhilah jiwaku dan kasih karunia. Amin. Kita masih menunaikan pujian kita bagi Tuhan. Kita masuk dalam doa penyerahan dan mengikuti kesediaan Pak Guru di sini untuk memimpin kita dalam penyerahan. Katakan bahwa Yesus sungguh kita cinta Yesus karena kita mau direngkukan selamanya. Agungkan selamanya Yesus kau sungguh baik. Yesus kau sungguh, katakan Yesus namamu. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji, ku selalu ku mau berdoa, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima sebuah pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan.
Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Katakan satu-satunya. Satu-satunya yang kami sembah, yang kami tinggikan, yang kami muliakan, itu Yesus Tuhan Allah kami. Kepadamu saja kami berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur pada saat ini Tuhan menghantarkan kami berkumpul di hadapan-Mu saat ini. Bapa, kami memuliakan Engkau karena kasih-Mu yang begitu besar. Di sepanjang waktu seminggu yang berlalu, Tuhan tidak pernah membiarkan kami sendiri. Tuhan menyertai langkah-langkah kami, dan kami boleh ada di hadapan-Mu sebagaimana kami ada di hadapan Tuhan saat ini. Kami bersyukur atas semua kasih-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Pada saat ini kami memulai ibadah kami. Kami mau menyembah, kami mau memuliakan Tuhan. Kami membawa hidup kami sebagai persembahan yang hidup di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, berkuasa atas ibadah kami mulai awal hingga pada akhirnya. Kami mohon urapan Tuhan terus mengurapi hamba-hamba-Mu yang melayani Engkau. Baik WL, singer, pemain musik, dan kolektor bahkan user, dan semua yang mengambil bagian dalam melayani Engkau saat ini. Mohon kuasa Allah akan melingkupi kami pada saat ini, dan seluruh jemaat-Mu yang hadir di tempat ini dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Ada urapan-urapan dahsyat daripada Tuhan. Semua yang lemah menjadi kuat, yang sakit menjadi sembuh dalam nama Yesus Kristus. Kami serahkan ibadah ini sepenuhnya ke dalam tangan di dalam nama Yesus Kristus. Kaulah yang berkuasa dan bertata Bapa di atas puji-pujian kami. Kami serahkan di dalam nama Tuhan Allah Bapa kami. Dalam nama Yesus Kristus kami memulai ibadah kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Baik, mari kita bernyanyi dan kita akan nanti mengumpulkan persembahan kita, dan sebelum itu nanti kita akan bersatu dalam doa dan yang dipimpin oleh nanti Ibu Pendeta di tempat ini, dan setelah itu nanti baru kita mengumpulkan persembahan kita. Mari kita berdoa bagi Tuhan. Bumi berkuasa. Raja mulia, bila Allah bersama kita.
Allah, ya Allah ada bersamaku. Semenjak lawan katakan, oh sungguh besar Kau Tuhanku. Kau beri saya hidupku, beri dengan ikhlas. Banyak Yesus Tuhan yang beri kemenangan. Berdoa merayakan kemuliaan Kau Raja. Kau beri kuasa, beri kuasa. Raja mulia, menaklukkan musuh. Mari pakai kuasa Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, sepanjang katakan bila Allah ada bersamaku, sepanjang lawanku katakan sungguh besar Kau Tuhanku. Kau beri saya hidupku, beri dengan iman. Dalam Yesus Tuhan yang beri kemenangan. Bersama merayakan kemuliaan Kau Raja. Kemuliaan Kau Raja. Kemuliaan Kau Raja. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk anugerah yang Tuhan berikan bagi kami sehingga kami boleh tiba pada saatnya hari ini Tuhan ada di tempat ini ya Bapa. Sebentar kami mau memberikan persembahan Tuhan, kiranya Engkau yang urapi dan berkati persembahan kami ini ya Bapa, supaya persembahan kami ini boleh membantu untuk memperluas kerajaan-Mu ya Bapa. Kiranya juga Engkau yang berkati tangan-tangan yang memberi maupun yang tidak dapat memberi Tuhan, supaya kiranya Tuhan yang memberkati mereka berlipat kali ganda. Engkau yang pakai hidupnya untuk lebih heran lagi, untuk menjadi berkat bagi sesamanya. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, mari kita mengumpulkan persembahan kita dan mari kita bernyanyi banyak. Mari bertepuk tangan bagi Tuhan. Sukacitamu mengalir dalam hidupku. Aku sukacitamu melimpah dalamku. Ku menghatiku menangis dan bersuka. Pujimu di setiap waktu, sebab sukacitamu. Mari kita belajar sukacitamu. Sukacitamu mengalir dalam hidupku. Aku sukacitamu melimpah dalamku. Ku menangis dan bersuka. Pujimu di setiap waktu, sebab sukacitamu akan mengalir bersamaku. Bersuka di dalammu, mengikuti Tuhan dan melayani Tuhan di dalam sukacitamu. Sampai Tuhan yang sukacitamu. Baik Bapak Ibu, sekarang kita tenangkan hati kita, karena sebentar lagi kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu mari buka hati kita supaya
hadirat Tuhan masuk, kita menerima yang namanya hadirat tersebut di dalam hidup kita. Untuk itu, mari kita bernyanyi banyak perkara, dan saya undang kita untuk bangkit berdiri. Yang tak dapat kumengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan. Satu perkara yang ku simpan dalam tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli segala persoalan yang kita pernah dibiarkannya, ku bergumul sendiri seadanya. Saja perkara yang tak dapat katakan dibiarkannya, ku bergumul sendiri. Allah mengerti, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya, ku bergumul sendiri. Allah bergumul sendiri, ku bergumul sendiri. Allah mengerti. Kami percaya Tuhan, segala perkara dalam kehidupan kami tiada satupun yang tidak terselesaikan jika Kau ada bagi kami. Kau jalan keluar satu-satunya bagi kami Tuhan. Ketika kami boleh bisa menundukkan diri kami, ketika kami boleh bisa berserah sepenuhnya kepadamu Tuhan, maka kami percaya segala apapun masalah yang kami hadapi, Engkau Tuhan Yesus sanggup menyelesaikan dengan cara-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, saat ini kami bersyukur kami boleh ada di tempat ini dan kami siap menerima firman Tuhan. Laulah kami lewat firman-Mu Tuhan, hingga kami boleh pulang dari tempat ini dengan membawa berkat-berkat daripada Tuhan.
Segala roh jahat tidak berasal daripada Tuhan, kami usirkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kau tidak berhak atas kami. Kiranya Tuhan Yesus, firman-Mu hari ini boleh mengubahkan setiap hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus kami menyambut firman Tuhan. Haleluya, percaya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan sebagai penyempurna daripada ibadah kita hari ini. Kita baca firman Tuhan dari surat Yakobus pasal 4 ayat 7. Surat Yakobus pasal 4 ayat 7. Demikian firman Tuhan, saya baca. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Puji Tuhan. Saya akan berikan tema firman Tuhan hari ini adalah penundukan diri. Penundukan diri. Penundukan diri ini ada berbagai ragam pengertian tentang penundukan diri. Ada yang mengatakan bahwa penundukan diri itu adalah ketika kita patuh kepada seseorang, ketika kita melakukan apa yang diingini oleh seseorang, itu namanya penundukan diri. Sebagaimana kita kasih contoh dalam pekerjaan misalnya, karyawan tunduk kepada atasannya, atau karyawan tunduk kepada pemilik perusahaan, itu sah-sah saja. Kenapa? Karena dia mendapatkan imbalan daripada pekerjaannya. Kalau dia tidak tunduk, mungkin saja dia tidak dapat gaji, atau mungkin gajinya dipotong, atau mungkin dia bisa hilang pekerjaan. Makanya dia harus loyal kepada atasannya, nurut kepada atasannya, patuh kepada atasannya. Tapi dalam hal ini Bapak Ibu Saudaraku sekalian, sesuai dengan apa yang kita baru baca saja, karena itu tunduklah kepada Allah. Ada bahasa aslinya mengatakan hupotasom. Hupotasom itu artinya penundukan sepenuhnya kepada Allah yang kuasa atau pemilik kehidupan, sehingga kita bisa mengikuti semua kehendaknya, melakukan semua kehendaknya, patuh kepada firman-Nya. Itu sudah hupotasom. Jadi beda tadi dengan patuh kepada atasan, patuh kepada pimpinan, patuh kepada pemilik pekerjaan kita. Itu berbeda. Itu hanya sebatas hal yang duniawi saja. Tapi ini tidak. Hupotasom itu berbicara tentang penundukan kita sepenuhnya kepada Allah. Saya memberikan contoh, hupotasom ini adalah sebagaimana misalnya jemaat tunduk kepada Tuhan. Sebagaimana seorang istri tunduk kepada suami. Ya, itu yang dimaksud dengan hupotasom. Nah, Bapak Ibu sekalian, dalam hal ini untuk melakukan penundukan diri kepada Allah, tentu tidak bisa kita lakukan kalau kita tidak memiliki yang namanya kerendahan hati. Kalau di tempat pekerjaan kita bisa tunduk kepada atasan, tunduk kepada pimpinan, itu adalah karena ada hal yang mengatur kita. Karena ada hal yang memaksa kita untuk harus tunduk. Kenapa? Karena kita membutuhkan pekerjaan itu. Kalau kita tidak tunduk, bisa saja kita terancam. Tetapi tunduk kepada Allah itu harus satu paket dengan namanya kerendahan hati. Kalau dia tidak rendah hati, maka tidak ada lah yang bisa tunduk. Orang yang tidak rendah hati, dia tidak akan bisa memberikan suatu hormat kepada sang pemilik hidupnya. Apalagi sang pemilik hidup itu tidak kelihatan. Sang pemilik hidup itu
itulah secara spiritual. Dia tidak melihat dengan kasat mata. Nah, kalau tidak dengan kerendahan hati, bagaimana dia bisa melakukan penundukan diri? Itu satu paket. Dan di ayat, kalau kita baca di ayat 6b, ya, di ayat 6b dikatakan apa? Yakobus pasal 4 ayat 6b dikatakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Tapi kita harus mengakui bahwa di zaman sekarang sangat sulit rasanya menemukan orang yang punya kerendahan hati. Kita mengakui itu. Kebanyakan orang-orang zaman sekarang adalah menjadi congkak, suka membanggakan diri, apalagi kalau dia kaya, apalagi kalau dia berpangkat, punya kedudukan dan semuanya. Susah sekali menemukan orang yang rendah hati. Sulit rasanya. Jangankan sekarang orang yang berkedudukan, orang yang berpangkat. Anak-anak muda aja sekarang, ketika dia sudah bisa mencari, ketika dia sudah bisa mulai mandiri aja, sudah mulai timbul apa? Kecongkakan dalam hati. Sudah mulai tinggi hati. Sudah mulai tidak bisa diatur. Susah untuk tunduk. Jadi penundukan diri itu sebenarnya satu paket dengan rendah hati. Itu tidak bisa dipisahkan. Orang yang rendah hati, dia pasti akan tunduk. Orang yang tunduk, itu juga dilakukan karena dia memiliki kerendahan hati. Ini tidak bisa dipisahkan. Nah, ketika kita tunduk kepada Tuhan, berarti kita mengikuti jalan-jalannya dengan setia. Ketika kita tunduk kepada Tuhan, maka kita akan tunduk kepada firman-Nya, tunduk kepada kehendak-Nya, tunduk kepada apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Kalau tidak, kita tidak akan pernah bisa. Kita tak akan pernah bisa melakukan segala kehendak Tuhan. Kalau kita tidak punya penundukan diri, kalau kita tidak punya juga kerendahan hati, itu tidak boleh terpisahkan yang tadi saya katakan. Tidak boleh terpisahkan. Saya sering menyampaikan kepada, mulai dari keluarga saya, anak-anak saya, kepada saudara, kepada famili, saya bilang, belajarlah, mulailah sedikit rendah hati. Congornya itu, tolonglah dijaga congornya itu. Jangan terlalu gede bacok. Kita sekarang ini kadang-kadang gede bacok, gede omong, padahal kosong. Bagaimana kita bisa jadi saksi kepada orang lain kalau dari omongan kita saja tidak jadi berkat? Bagaimana kita jadi saksi kepada yang lain? Bagaimana orang bisa percaya kepada Yesus yang kita imani kalau kita sendiri tidak bisa menjaga mulut ini? Kita menyuruh orang lain untuk tunduk, kita menyuruh orang lain untuk patuh, kita menyuruh orang lain untuk melakukan kehendak Tuhan, tapi kita sendiri tidak jadi saksi. Makanya apa yang kita omongin itu kata orang, alah, ngomong aja ya. Sekarang kita kepada orang itu tidak perlu banyak ngomong. Orang cukup melihat dari sikap kita. Saya sering mengatakan, yang suka berdiri di depan ini belajar untuk mempraktekkan apa yang pernah kita omongin di depan ini. Kita tidak hanya cukup ngomong, tapi yang terpenting itu adalah praktek. Praktekkanlah itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, mari kita belajar dari firman Tuhan ini. Mari kita belajar, coba mulai memiliki sifat penundukan diri. Berikanlah penghormatan, berikanlah penghargaan kepada siapa yang patut diberikan penghargaan.
Kalau kita mau tunduk kepada Tuhan, kita tunjukkan dulu kepada siapa yang kita lihat. Tunduk kepada Tuhan, buktikan dulu engkau tunduk gak sama orang tuamu, tunduk gak kepada orang-orang yang kau patut hargai. Kalau enggak, semua itu omong kosong. Itu ya masalah penundukan diri. Sekali lagi, bahwa penundukan diri yang dimaksud di sini adalah hupotason, itu adalah penundukan kepada Allah yang kita sembah. Penundukan sepenuhnya, artinya kalau penundukan sepenuhnya berarti kita melakukan segala kehendaknya, mengikuti jalan-jalannya dengan setia. Itu namanya penundukan. Lalu tadi dikatakan, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis. Siapa itu iblis? Nah, iblis di sini adalah, kalau kita lihat, iblis itu adalah dia memang bapa dari segala pendusta. Itulah iblis, ya. Dia bolos, itu istilahnya, bahasa Yunani-nya dia bolos. Jadi iblis itu, kalau kita lihat dalam konteks ayat ini, bagaimana dulu orang-orang Yahudi itu, orang-orang Israel itu, ketika mereka di dalam perantauan, contohnya seperti di Mesir, mereka kan di sana diperbudak, mereka difitnah, mereka diperlakukan tidak adil. Yang penting mereka lah dianiaya, ataupun di mana mereka berada, pimpinan-pimpinan mereka di situ, atasan-atasan mereka di situ, yang bukan sebangsa dengan mereka diperlakukan tidak adil, mereka difitnah. Nah, perlakuan-perlakuan fitnah ini itulah iblis. Itulah perbuatan daripada iblis. Tapi tidak hanya sebatas itu yang dimaksud dengan ayat ini. Yang dikatakan sini lawanlah iblis. Lawanlah iblis di sini yang dimaksud adalah iblis itulah yang tidak kelihatan, musuh yang tidak kelihatan. Siapa musuh di sini yang tidak kelihatan? Musuh yang tidak kelihatan di sini adalah, mari kita baca dari ayat 1, ya. Dari ayat 1 Yakobus pasal 4 ayat 1 dan seterusnya. Inilah musuh yang perlu kita lawan. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam? Musuh yang tidak kelihatan, yang perlu kita lawan. Lawanlah iblis. Inilah iblis yang kita lawan. Hawa nafsumu yang saling berjuang dalam tubuhmu. Hawa nafsu itu apa? Ya, hawa nafsu seksual, ya. Apalagi hawa nafsu serakah, ya. Hawa nafsu ingin memiliki yang bukan kita miliki, yang bukan punya kita, ya. Itu hawa nafsu. Keserakahan, itu hawa nafsu. Nah, ini katanya bahwa hawa nafsumu yang saling berjuang dalam tubuhmu. Hawa nafsu itu dalam artinya saling berjuang. Keserakahan itu kan sekarang sedang menjajah kehidupan anak-anak Tuhan. Dia lihat di sana punya harta, dia juga pengen. Tapi dia tidak mau bekerja, dia tidak mau berjuang. Dia hanya kepengen memiliki itu. Akhirnya dia melakukan berbagai cara. Dia pengen orang lain punya pangkat, dia juga pengen, tapi dengan cara-cara yang instan. Nah, itu namanya hawa nafsu yang berjuang dalam hidup. Nah, inilah iblis yang perlu kita lawan. Apalagi kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Nah, inilah iblis yang perlu kita lawan. Keinginan-keinginan yang di luar daripada apa yang Tuhan mau. Lalu kamu membunuh karena kamu tidak memperoleh keinginanmu itu. Iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuan. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Saudaraku sekalian, manusiawi, kedagingan sudah mulai menguasai kehidupan anak-anak Tuhan. Sehingga karena di dalam dirinya ada iri hati, makanya timbullah
timbullah dendam, timbullah kepahitan, makanya sampai membunuh. Kita tahu cerita bagaimana Kain dengan Habel. Hanya karena dia iri kepada adiknya Habel, akhirnya dia membunuh adiknya. Itu semuanya diawali dengan iri hati. Inilah iblis yang perlu kita lawan. Dan lanjut, atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Kadang-kadang kita berdoa tapi kita salah berdoa. Kadang-kadang juga kita berdoa tapi kita belum memperbaiki diri kita terlebih dahulu. Berdoa hanya karena kita kepepet. Berdoa karena kita hanya lagi terdesak. Ketika kita tidak terdesak, maka lupa berdoa. Makanya dikatakan di sini, kamu salah berdoa, sebab yang kamu minta itu kamu habiskan untuk kamu minta sesuatu kepada Tuhan. Tapi tujuanmu bukan untuk menyenangkan Tuhan. Tujuanmu bukan untuk pelayanan. Tujuanmu bukan untuk kemuliaan Tuhan. Tapi tujuanmu apa? Hanya untuk memuaskan hawa nafsu. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah bermusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadi dirinya musuh Allah. Saudaraku sekalian, tidak pernah bisa bersamaan antara kedagingan itu dengan Allah. Kalau kamu bersahabat dengan daging, berarti engkau jadi musuh Allah. Kalau kamu bersahabat dengan Allah, berarti daging harus jadi musuhmu. Tidak bisa dua-duanya. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Tetapi kasih karunia diberikannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu katakan, Allah menentang orang-orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah. Bapak Ibu sekalian, inilah iblis yang kita lawan. Bukan lagi iblis yang bertanduk, bukan lagi iblis yang seperti di gambar-gambar itu hitam, giginya keluar, itu bukan itu lagi. Nah, iblis yang kita lawan saat ini adalah diri kita sendiri. Kedagingan kita, sifat-sifat buruk kita, hawa nafsu kita, iri hati, keserakahan. Itulah iblis yang kita lawan. Saudaraku sekalian, tunduklah kepada Tuhan dan lawanlah iblis. Lakukan semua kehendak Tuhan. Ikuti jalan-jalannya, lalu lawanlah iblis. Dirimu sendiri, kedaginganmu kau harus lawan. Itulah iblis yang sebenarnya. Kemudian Bapak Ibu, bagaimana caranya untuk melawan iblis? Tadi katakan lawan iblis. Siapa iblis itu? Diri kita sendiri, yaitu sifat-sifat buruk kita. Itulah yang perlu kita lawan. Nah, bagaimana cara kita melawan iblis? Caranya adalah membersihkan hati kita dengan firman Tuhan. Makanya ada firman Tuhan mengatakan, tahirkanlah hatiku ya Allah. Bersihkanlah hatiku, sucikanlah hatiku. Itulah cara kita untuk melawan iblis. Kalau hati kita telah disucikan, kalau hati kita telah dibersihkan oleh firman Tuhan, maka iblis tidak akan pernah berani mengganggu kita. Tapi ingat, ketika kita mau mendekat kepada Allah, iblis juga tidak pernah diam loh. Dia juga tetap mendirikan tahtanya. Oleh karena itu, kalau kau sudah mengambil keputusan untuk dekat kepada Tuhan, terus saja, jangan mundur. Ketika kau memberikan celah sedikit aja, iblis akan masuk. Dia akan merusak iman. Hal yang kita lakukan untuk melawan iblis itu adalah dengan mentahirkan hati kita, membersihkan hati kita. Ayo, saya sering mengatakan, di dalam pelayanan kita ini, bersihkan hati semua. Ketika kita sudah mulai melakukan pelayanan ini, pasti banyak sekali godaan.
Banyak sekali hal yang menghambat kita. Banyak hal yang mempengaruhi kita, menggoncang iman kita. Udah gak usah kamu di situ. Gak usah lakukan itu, gak usah melayani, ngapain? Ini begini aja. Nah, biasanya orang yang sudah ditahirkan hatinya, orang yang sudah disucikan hatinya, dia itu memiliki penundukan diri. Dia memiliki kerendahan hati. Itu tanda-tanda orang yang sudah disucikan hatinya. Ya. Tapi orang yang belum disucikan hatinya, orang yang masih belum memiliki kerendahan hati, biasanya orang itulah orang-orang yang terlalu cepat tersinggung. Dikasih tahu yang benar, nggak mau. Dinasehati, nggak mau. Ngambek. Firman Tuhan hari Jumat kita dengarkan di sini apa? Orang-orang zaman sekarang dinasehatin sedikit, ngambek. Ujung-ujungnya apa? Keluar, cari gereja lain. Emangnya di gereja sana itu nggak ada masalah? Ada masalah. Entah di sana pindah lagi, entah di sana pindah ke gereja lain lagi, di gereja sana lagi dinasehatin pakai firman Tuhan, tersinggung lagi, keluar lagi. Akhirnya jadi GJJ. Tahu nggak GJJ apa? Gereja jalan-jalan. Seenaknya aja. Nggak suka di sini hanya karena dikasih tahu, udah tersinggung keluar. Ya kapan kamu disucikan? Kapan kamu bertobatnya? Ya, saudara sekalian, mari milikilah penundukan diri kepada Tuhan. Bersihkanlah hidup. Jangan mempertahankan keinginan dagingmu. Jangan sampai dagingmu itu menguasai hidupmu. Ada tiga hal yang saya sampaikan tadi di sini. Apa itu penundukan diri? Kemudian siapa itu iblis atau diabolos itu? Dan bagaimana cara melawan iblis? Lakukan ini saudaraku sekalian. Kalau engkau melakukan ini, maka percayalah, hadirat Tuhan ada dalam hidup. Tuhan berkenan kepadamu. Tapi kalau engkau tidak melakukan ini, kita boleh aja berkamuflase di depan orang. Kita boleh aja bersandiwara di depan orang seolah-olah kita itu orang benar, orang yang taat agama. Tapi Tuhan tahu bagaimana hati. Tuhan tahu engkau sudah melawan iblis apa belum? Tuhan tahu iblis yang berdiam di dalam dirimu itu masih engkau pertahankan apa tidak? Ini anak-anak muda ini yang sebentar lagi kalian akan jadi orang tua. Ketika kalian nanti jadi orang tua, terus kalian menikah, kalian punya anak-anak, nanti anak-anak itu akan memfigurkan kalian. Makanya kalau dari sekarang kalian itu sudah belajar takut akan Tuhan, sudah belajar menundukkan diri kepada Tuhan, sudah belajar untuk mulai melawan iblis dalam diri kalian, maka itulah nanti akan difigurkan oleh anak-anak kalian. Atau siapa nanti yang pengikut kalian, itu nanti akan difigurkan kalian. Penundukan diri itu harus tumbuh dari diri kita dan merupakan tindakan nyata setiap hari. Bukan hanya sewaktu-waktu saja atau sewaktu-waktu tertentu saja. Penundukan diri kita di tempat pekerjaan boleh saja itu hanya sewaktu-waktu. Ketika ada pimpinan, kita menunjukkan penundukan diri. Ketika nggak ada pimpinan, masih menunjukkan penundukan diri nggak? Belum tentu. Malah biasanya di tempat pekerjaan itu kalau pimpinan nggak ada, yes, bebas hari ini. Nah, tapi penundukan diri kepada Tuhan harus tumbuh dari diri kita. Puji Tuhan. Harus tumbuh dari diri kita. Karena kenapa? Tuhan itu tidak pernah
tidur. Engkau dimanapun, Tuhan tahu. Dia tidak pernah tuli untuk mendengarkan setiap seruan kita. Dia juga tidak pernah buta. Dia tidak pernah dia tidak pernah tidur untuk bisa melihat kondisi kita. Kita berbuat apa saja Tuhan tahu. Makanya Bapak Ibu sekalian, penundukan diri itu harus tumbuh dari diri kita. Dan tindakan nyata setiap hari. Lakukan itu. Untuk tunduk kepada Tuhan harus ada harga yang dibayar. Harus bayar harga. Tadi saya katakan, daging harus mati. Karena tadi saya katakan bahwa keinginan daging itu bertentangan dengan keinginan roh. Dan keinginan roh bertentangan dengan keinginan daging. Untuk tunduk, ada harga yang harus dibayar. Daging harus mati. Puji Tuhan. Daging harus mati. Ketika kau tidak bisa mematikan dagingmu, maka engkau pun tidak akan pernah bisa tunduk kepada Tuhan. Kenapa? Karena daging itu selalu berontak dan berontak. Karena daging juga pengen dengan keinginannya. Dia akan berontak. Kita kalau sudah menyayangi seseorang, biasanya kita tunduk. Cobalah nanti anak-anak muda ini. Saya rasa juga ada sebagian kalian sudah merasakan. Ketika kalian sudah menyayangi seseorang, ya, kalian punya pacar. Walaupun tadinya kalian itu dikenal sebagai garang. Wih, cowok ini garang ini. Nanti kalau ada istrinya nih, kalau ada pacarnya, pasti nanti pacarnya tunduk sama dia. Kenapa? Ini orang garang sekali. Ketemulah cewek pacaran, suka banget sama cewek ini. Masih ada nggak garangnya? Nggak ada. Yang ada apa? Tunduk sama ceweknya, tunduk sama pacarnya. Kenapa? Kalau dia nggak tunduk, diputusin. Kenapa dia melakukan itu? Kenapa dia tunduk? Karena dia mencintai perempuan ini, mencintai pacarnya. Kadang-kadang dibilang orang yang cinta itu kayak orang bodoh, kayak orang dungu. Orang yang terlalu cinta itu kayak orang bodoh. Kenapa? Karena dia nurut aja apa kata pasangannya. Tapi semuanya itu karena dia mencintai. Ya hanya saja, ya kita anak-anak Tuhan di sini sudah mendengarkan kebenaran, boleh kita tunduk, tapi dalam kebenaran. Puji Tuhan. Jangan juga nanti kalian punya pasangan, lalu berbeda keyakinan, kalian tunduk. Sampai-sampai dia bilang, ikut saya, ikut agama saya. Ya, karena saking cinta, tunduk. Iyalah, gak apa-apa. Daripada kehilangan kamu, udahlah ikutlah. Pindah agama, pindah keyakinan. Nah, saya bilang, kita anak-anak Tuhan yang sudah tahu kebenaran, boleh saja tunduk, tapi dalam kebenaran. Kalau itu menunjukkan ketidakbenaran atau tidak sesuai dengan firman Tuhan, lawan. Puji Tuhan. Lawan. Tidak boleh takut. Kalau dia meninggalkan kalian, tinggalkanlah. Mana yang kalian utamakan? Mana yang terpenting? Tuhan atau perempuan? Ya. Jadi inilah sebenarnya gambaran penundukan diri itu. Kenapa juga kita tunduk kepada Tuhan? Karena kita begitu mengasihi Tuhan. Kalau kita sudah mengasihi Tuhan, maka kita akan melakukan apa saja yang Dia mau. Upotason itu. Tunduk kepada Allah, Sang Pemilik kehidupan kita. Tapi kalau kita tidak punya kasih dalam hati kita, maka kita juga tidak akan pernah tunduk kepada Allah. Kenapa? Buat apa? Kita tidak mengasihi Dia. Kita tidak cinta kepada Tuhan kita. Tapi kalau kita cinta, apapun itu kita lakukan. Amin. Mari Bapak Ibu sekalian, Yesus adalah teladan utama dalam hal penundukan diri. Ketika Dia juga tunduk dan taat sepenuhnya kepada kehendak Allah, Dia sudah memberikan contoh kepada kita. Yesus, ya,
ketika dia sebagai manusia, dia tunduk sepenuhnya kepada kehendak Bapa. Itu sebenarnya sudah contoh, sudah berikan teladan bagi kita. Ya, mari saya mengajak kita semuanya dari tempat ini. Ketika kau mengasihi Tuhan, tunjukkan engkau tunduk. Ketika kau tunduk kepada Tuhan, tunjukkan engkau tunduk dulu kepada Tuhan yang kau lihat. Siapa Tuhan yang terlihat? Orang tuamu, pimpinanmu, siapapun, tunduk. Tunjukkan penundukan diri. Nah, tadi saya katakan, penundukan diri tidak boleh terpisahkan dengan kerendahan hati. Itu harus ada. Kalau sudah begini, maka artinya mengikutilah semua apa yang Tuhan mau. Tunduk kepada Tuhan berarti mengikuti semua firman-Nya, mengikuti semua kehendak. Lawanlah iblis, lawanlah sifat-sifat burukmu, iri hatimu, keserakahanmu, lawan itu semua. Karena kalau kau bersahabat dengan itu, maka kau bermusuhan dengan Allah. Kalau kau bersahabat dengan Allah, maka kau harus jadi musuh daripada sifat-sifat burukmu. Kau jadi musuh daripada keinginan daging. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu, kita akan masuk dalam perjamuan. Saya undang hamba Tuhan maju ke depan. Hamba Tuhan maju ke depan. Kita angkat pujian buat Tuhan. Maka kau jadi roti yang terpecah belah. Maukah kau jadi roti yang terpecah bagiku? Maukah kau jadi anggur yang tercurah bagiku? Maukah kau jadi saksi memberitakan Injilku, melayani dari sekali lagi. Maukah kau jadi roti? Maukah kau jadi roti yang terpecah bagiku? Maukah kau jadi anggur yang tercurah bagiku? Maukah kau jadi saksi memberitakan Injilmu, melayani lebih sungguh, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Musik saja. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebentar lagi kita akan menikmati tubuh dan darah Yesus. Roti melambangkannya dan anggur melambangkan darahnya. Mari Bapak Ibu,
sebelum engkau menikmati tubuh dan darah Yesus, tolong renungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengar. Apakah engkau sudah melakukan penundukan diri kepada Tuhan? Apakah engkau sudah mau melawan iblis yang ada dalam dirimu? Apakah engkau sudah mentahirkan hatimu dengan firman Tuhan? Apakah engkau sudah menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan? Renungkan firman Tuhan. Dan jika selama ini engkau belum melakukan ini, saya minta sebelum kita menikmati tubuh dan darah Yesus, silakan dulu berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Saya berikan kesempatan 1 menit saja. Haleluya Tuhan Yesus. Oh haleluya. Minta ampun kepada Tuhan. Minta pengampunan dari Tuhan. Mungkin selama ini mata kita gelap melihat dunia ini. Mungkin selama ini kita terbawa arus oleh dunia. Kita tergoda dengan pengaruh-pengaruh dunia. Kita sama sekali tidak punya penundukan diri. Jika engkau minta pengampunan kepada Tuhan saat ini, maka Tuhan akan melayakkanmu untuk menikmati tubuh dan darah. Tetapi jika engkau masih berkeras hati, maka ketika kamu menikmati tubuh dan darah Yesus, maka itu tidak ada manfaat apa-apa dalam kehidupan. Rendahkanlah hatimu di hadapan Tuhan. Tunduk. Mari kita kembali sekali lagi. Maukah kau jadi roti yang terpecah bagiku? Dan nanti pendeta PRH akan berdoa. Maukah yang terpecah bagiku? Maukah kau jadi anggur yang tercurah bagiku? Maka kau jadi saksi memberitakan Injilmu, melayani lebih sungguh, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini, untuk minggu pertama di bulan Agustus ini. Tuhan memberikan kami kesempatan untuk menikmati persekutuan bersama dengan Engkau. Perjamuan yang ada di hadapan kami, kiranya Tuhan memberkatinya, mengulurkan tangan Tuhan, menjadikan kesembuhan bagi kami, dan kiranya pelanggaran-pelanggaran yang kami lakukan, kami mengingat akan penebusan-Mu atas pelanggaran tersebut. Dan kiranya tubuh dan darah-Mu yang dilambangkan melalui anggur dan roti akan menjadi berkat dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Haleluya. Amin. Maka punya sekali lagi, maukah kau jadi roti? Kau jadi roti yang terpecah bagiku.
Apa kau jadi aku yang tercurah bagiku? Apa kau jadi saksi memberitakan Injilmu, melayani lebih sungguh, melayani lebih sungguh. Tuhan melayani kepadaku, melayani lebih, melayani lebih sungguh, melayani. Sama dengan berdiri, melayani lebih sungguh. Mari semua bangkit berdiri. Kita ingat firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 6 ayat 54, dikatakan, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Mari dengarkan firman Tuhan. Angkat roti di tangan kanan saudara. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan kepadamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Roti dimakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pindahkan anggur ke tangan kanan dan silakan diangkat. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Anggur diminum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebab setiap kali makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Haleluya. Mari Bapak Ibu, kita bersyukur kepada Tuhan. Kita berterima kasih kepada Tuhan. Dia telah melayakkan kita hari ini untuk menikmati tubuh dan darah-Nya. Percayalah, jika kau melakukan ini semua dengan kesungguhan hati kepada Tuhan, engkau melakukan ini semua karena engkau mengakui segala dosa-dosamu, menyadari semua pelanggaran-pelanggaranmu selama ini, maka Tuhan berkenan menghapuskan dosa-dosa lewat tubuh dan darahnya. Tubuhnya, darahnya yang suci telah kita menikmatinya. Hargai pengorbanan Tuhan. Hargai korban Kristus. Alaskan tabisanmu di atas korban Kristus. Tabisanmu sebagai hamba Tuhan, tabisanmu sebagai pelayan Tuhan, tabisanmu sebagai jemaat,
alaskan di atas kehendak Tuhan. Mari kita angkat pujian buat Tuhan. Dia Yesus telah mati bagiku. Nanti doa syafaat saya minta pendeta Ferrari bagi kita. Melalui perjamuan pada hari ini yang sudah kami laksanakan, itu akan mengingatkan kami atas pengorbanan itu. Dan kiranya hari demi hari kehidupan kami terus dalam kesucian bersama dengan Tuhan. Oleh sebabnya Tuhan, terus sucikan hidup kami, kuduskan hidup kami Tuhan. Hindarkan kami dari segala bahaya dosa yang mengejar-ngejar kehidupan kami. Ya Tuhan kami, tolonglah kami, sertailah kehidupan kami. Kiranya firman-Mu yang sudah terbentang bagi kami pada hari ini, itu akan menjadi rema, itu akan menjadi pedang bagi kami, untuk kami bisa implementasikan dalam setiap langkah-langkah kehidupan kami sepanjang hari, bahkan hingga sampai sepanjang minggu ini. Firman tersebut akan menyertai setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kiranya umat-Mu, jemaat-Mu, hamba-hamba Tuhan yang sudah hadir pada hari ini, Tuhan akan terus memberkati. Para pelayan Tuhan yang sudah berdiri di altar-Mu di tempat ini, hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan, Tuhan berkati. Keluarga yang Tuhan anugerahkan juga Tuhan berkati. Siapapun yang berdiri di altar ini pada hari ini, Tuhan akan terus memberikan berkat yang secara berlimpah-limpah dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan gereja kami di tempat ini. Kiranya Tuhan juga akan berkati tumbuh kembang. Kiranya juga dalam proses kami merangkap pada saat ini, Tuhan akan terus memegang kami. Tuhan akan terus mengontrol kami. Engkau ada di belakang kami Tuhan untuk memegang kami, supaya kami bisa berdiri tegak dan bisa melangkah dan bisa berjalan. Dan sehingga di masa-masa merangkapnya kami ini, kami akan tetap berharap kepada Tuhan Bapa kami yang Maha Agung dan Maha Mulia. Kami berdoa untuk gereja pembina kami, yaitu Gereja Bukit Permai di bawah pergembalaan Bapak Pendeta Pantur Silama. Juga Tuhan berkati. Kiranya Tuhan akan terus melimpah-limpahkan kasih-Mu dalam kehidupan gereja, jemaat, hamba-hamba Tuhan di Gereja Pentakosta Indonesia Siloam Bukit Permai. Kiranya ketika kami ada di bawah penggembalaan beliau, kami akan tetap bertumbuh
dan kami akan tetap berkembang sesuai dengan bimbingan dan arahan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk para umat-Mu yang masih belum sempat datang pada hari ini. Mungkin ada kesibukan yang tidak bisa terhindarkan. Oleh sebabnya Tuhan terus akan melindungi, Tuhan terus akan menyertai, bahkan membekap mereka supaya mereka tetap ada di dalam perlindungan kasih-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan seluruhnya kehidupan kami sepanjang minggu ini. Biarlah kami tetap ada di dalam perlindungan kasih-Mu Tuhan. Dan kiranya kasih kemurahan akan terus menyertai setiap kehidupan kami. Negara kami pada hari-hari ini Bapak sedang bergejolak dengan proses politiknya. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Anak-anak Gereja Pentakosta Indonesia yang sedang berjuang menjadi calon legislatif, baik di pusat dan juga di daerah, Tuhan akan terus menyertai kehidupan mereka. Jika mereka memiliki motivasi yang baik untuk membangun negara ini, untuk membangun gereja, maka Tuhan jangan pernah tutup mata, tetapi biarlah Tuhan akan memberkati sehingga mereka lulus, tembus dan bisa memperjuangkan hak-hak rakyat, bahkan hak-hak gereja di Indonesia ini, baik di pusat maupun juga di daerah-daerah. Terima kasih Tuhan Yesus. Jika tahun 2024 adalah pesta demokrasi, kami akan berpesta, kami akan berbahagia, dan kami akan menikmati pemimpin yang baru yang akan memimpin negara ini, baik presiden dan wakil presiden. Ya Tuhan, kiranya apa yang sudah Tuhan tanamkan dalam hati kami akan memohonkan kepada Tuhan. Kiranya Tuhan juga akan memberkati pemimpin berikutnya di negara ini. Dan kiranya pesta demokrasi yang terjadi di tahun 2024 akan terhindar dari polarisasi, akan terhindar dari politik-politik identitas, sehingga negara ini aman, tentram, sejahtera, dan kami pun yang ada di dalamnya sebagai anak-anak-Mu, umat-Mu akan damai, bahagia, bahkan sejahtera menempati negara bangsa Indonesia ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, terpuji nama-Mu. Serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Proses peribadatan kami seminggu ke depan, kiranya Tuhan akan memberkati hari Jumat, hari Sabtu, dan juga hari Minggu, bahkan ibadah-ibadah kecil di rumah kami masing-masing, juga Tuhan senantiasa akan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya pujian dan hormat dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mengakhiri doa ini, kami akan mengakhirinya dengan doa Bapa kami. Bapa kami dalam surga, diuruskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Mari terima berkat Tuhan. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai Bapak Ibu Saudaraku sekalian hari ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Pujian tadi itu sungai sukacita mengalir dalam. Mari kita kemudian dengan sukacita. Sungai sukacitamu mengalir dalamku, anggur sukacitamu melimpah dalamku. Haleluya.
Mari kita tepuk tangan dengan meriah buat Tuhan. Ya, kita tunjukkan sukacita kita kepada Tuhan sebagai bukti penunjukan diri kita kepada Dia. Sungai sukacitamu, sungai sukacitamu mengalir dalam hidupku. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku bernyanyi dan bersyukur bagimu setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalam sungai sukacitamu. Oh, sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh, yes. Aku sukacitamu melimpah dalamku. Ku bernyanyi dan bersyukur bagimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam pergerakanku, melayani Tuhan di dalam sukacitamu. Namanya Tuhan yang membuat Tuhan kita ikut. Mengalir bersamamu, bersuka di dalam, mengikutimu Tuhan dalam pergerakanku, melayani Tuhan di dalam sukacitamu. Namanya Tuhan yang membuat kita semuanya Tuhan. Namanya Tuhan yang membuat kita puji Tuhan, puji Tuhan. Tuhan memberkati. Terima kasih untuk hambanya yang sudah menyampaikan firman Tuhan bagi kita, mengingatkan kita untuk terus lebih lagi di dalam Tuhan, supaya ketika kita mengingatkan kita untuk tidak menjadi sahabat dengan dunia ini, supaya tujuan kita boleh terfokus hanya kepada kerajaan Allah saja. Ya. Terima kasih juga untuk rekan-rekan semua, Bapak Ibu semua, dari teman-teman youth semua yang sudah hadir pada hari ini dalam ibadah kita pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua juga untuk pelayan altar dari WL, singer, pemain musik, LCD, juga kolektan. Kiranya Tuhan yang memberkati pelayanan kita semua. Lalu pengumuman untuk minggu depan tanggal 13 Agustus 2023 kita ibadah seperti biasanya kita subuh pagi tempat ini. Worship leader akan dilayani oleh Saudara Dasman, singernya oleh Saudara Dian dan Ray. Lalu Asher dilayani oleh keluarga Bapak pimpinan jemaat, fokusnya oleh Joy, kolektornya Ras. Lalu firman Tuhan akan dilayani oleh Bapak Guru BGM. Lalu musik akan dilayani oleh Saudara Dedi. Kita testimoni Dedi. Jadi silakan dipersiapkan kesaksiannya, entah pujian atau mau cerita dan lain-lain, silakan. Ya. Lalu ibadah tengah minggu hari Jumat jam 7:30 di tempat ini kita boleh berkumpul lagi kembali. Silakan datang untuk menikmati rumah Tuhan kembali. Lalu ibadah youth hari Sabtu jam 7 malam di tempat ini, silakan
untuk adik-adik kita atau saudara-saudara kita yang masih usia remaja, usia muda boleh datang ke tempat ini gitu ya. Seperti kemarin kita datang ke ibadah Biro Sektor 2 gitu ya, gabungan, karena sekarang kita sudah menjadi, kalau dalam bahasa bisnis saya memahaminya sebagai subkon gitu ya. Jadi kita ini semacam subkonnya dari GPI Bukit Permai. Jadi kita pos PI kita berinduk di GPI Bukit Permai. Jadi ketika mereka mengadakan kegiatan atau ibadah, kita boleh turut berpartisipasi. Jadi teman-teman semua kemarin sudah datang, sudah lihat bagaimana ibadah youth-nya itu sangat banyak gitu ya, hampir ya sekitar 250 orang kemarin yang datang katanya gitu ya. Jadi jangan kita terintimidasi karena ruangan yang besar dan orang-orang yang banyak, tapi mari kita termotivasi untuk terus bekerja supaya ibadah kita nggak gini-gini aja gitu ya. Jadi kita mari belajar dari mereka. Saya juga sudah melihat hari ini bagaimana tata ibadah kita sudah mulai berubah untuk mengikuti ibu kita gitu. Jadi mari kita dukung terus, apalagi terutama di youth ini, karena youth ini adalah penopang gereja gitu ya. Jadi ketika jadi jangan merasa saya masih kecil, saya masih muda, saya belum merasa itu masih panjang lah urusannya, berarti yang orang-orang tua aja, enggak. Tapi justru tanggung jawab ini nantinya akan dialihkan kepada kalian gitu. Jadi kita yang masih muda ini, mari dari muda ini kita belajar melatih diri kita untuk terus lagi memiliki rasa rindu dan rasa cinta untuk melayani Tuhan gitu ya. Jadi kalau bukan kita siapa lagi gitu di tempat ini. Jadi mari kita giat, jangan cuma sekedar ikut aja, tapi mari kita giat, kita jalani gitu ya. Lalu youth juga dapat pesan dari pembinanya hari ini, setelah ini jangan pulang dulu. Kita akan ada meeting gitu ya, karena juga kemarin kita udah dengar pengumuman bahwa dalam rangka waktu 17 Agustus kemerdekaan mereka Biro mengadakan lomba gitu ya, mengadakan lomba. Jadi mari kita berpartisipasi gitu, supaya walaupun kita hanya pos PI kecil di mata mereka, tapi mari kita tunjukkan bahwa kita juga punya kontribusi gitu ya. Jadi mari kita sama-sama saling support juga, mungkin Bapak Ibu di sini mari kita dukung gitu, karena wajah dari sebuah gereja itu tentu yang mudanya juga gitu ya. Mudanya banyak nggak? Ini banyak nggak? Jadi itu termasuk nilai jual kita juga, karena kalau orang tua itu hanya mendukung dari belakang aja, orang tua itu hanya menyiapkan jalan aja, tapi yang berpartisipasi sangat besar itu adalah di tangan pemuda gitu. Jadi adik-adik remaja dan pemuda jangan cuma gua gini-gini aja, tapi enggak, karena sukses atau tidaknya atau bagaimana gereja itu dinilai sangat-sangat punya prestis adalah dari pemuda. Jadi mari kita bersemangat youth, mari kita bersemangat, mari kita termotivasi untuk lebih lagi membangun sama-sama pos PI kita ini untuk bisa menjadi sebuah gereja. Ya, itu aja. Ada yang tambahan? Ada tambahan lagi? Ada apa? Kita akan memberikan kesempatan saya memberikan salam-salam. Amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita Yesus. Kita punya Tuhan yang kita sembah. Dia tidak pernah gagal di dalam kehidupan kita. Percaya Bapak Ibu Saudaraku.